Halo, selamat malam teman-teman IB Plus O. Apa kabarnya? Kembali lagi di channel IB Plus O. Sudah lama nih kita nggak bahas soal saham ya. Oke, karena banyaknya juga requestnya, ayo dong bahas saham lagi, bahas saham lagi. Kita mulai malam ini kita akan bahas saham, juga random, mungkin kita bahas komoditi, ya, kripto, FX juga mungkin dan lainnya. Oke, biar nggak panjang lebar teman-teman. Gimana? Sehat semua kan? Kita bahas yuk. Oke, teman-teman. Kita mau bahas malam ini dari BRPT, Goto, sampai GZCO ya. Nah, yang kita bahas ini lebih ke teknikalnya saja ya. Oke, mungkin aspek fundamentalnya teman-teman bisa cari beritanya di portal, grup, ataupun apa source yang lain. Kita hanya bahas teknikalnya. Oke, sekali lagi kita nggak pernah rekomendasi, kita hanya buat teknikalnya. Mungkin bisa jadi gambaran buat teman-temannya. Sama sekali kita nggak rekomendasi untuk beli ataupun jual. Oke, nah kita bahas langsung ya BRPT. Oke, BRPT nih kita lihat ya. Oke, dari chart hariannya harganya edan ya. BRPT sendiri udah sampai high-nya di chart hariannya sampai 1950, luar biasa. Siapa ini yang masih simpan dari harga 800 ini? Wow, udah 100% lebih ya. Nah, kita bahas nih ya teknikalnya, apakah BRPT ke depannya masih akan nge-hits, akan lanjut, mungkin yang untuk mau simpan dalam untuk middle ataupun long term, apakah masih bisa punya peluang untuk cuan lebih ya. Kalau kita lihat dari technical daily-nya ya, ini kemungkinan ada koreksi dulu ya. Ada koreksi, tapi support kuatnya itu ada di 1530. Oke, kemarin dia closingnya ya di 1750. Nah, ini dari chart harian. Kalau kita lihat chart weekly-nya ini sebenarnya kelihatan masih mau potensi naik lagi ya teman-teman. Oke, ya ada potensi untuk naik lagi. Di berapa? Saya tentu juga belum bisa memastikan di berapa. Tapi dari chart weekly ini bisa kelihatan ya teman-teman. Bisa kelihatan banget bahwa memang masih ada penguatan untuk harga mingguannya. Nah, kalau di bulanan kita lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini chart yang sebelum saya gambar ya. Triangle. Pas banget dia break. Nah, di chart bulanan ini sepertinya akan memang ada naik lagi, mungkin membuat harga tertinggi dari yang tertinggi sebelumnya. Oke, dia akan membuat harga tertinggi dari tertinggi sebelumnya. Kita lihat nanti dia mau kemana ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Buat teman-teman nih yang mungkin mau beli ya, mungkin. Nah, kita buka chart 4 jamannya, kita lihat ya. Oke, untuk untuk 4 jamannya ini sendiri memang masih bisa dikatakan kuat ya. Oke, kalaupun koreksi kemungkinan ke 1530. Ya, itu support kuatnya di situ. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ada gap nih ya di 1310, antara 1310 sampai 1350. Apakah akan ke situ? Belum tentu juga teman-teman. Jadi belum tentu dia akan langsung menutup gap, karena menutup gap itu bukan suatu kewajiban keharusan. Bisa saja nanti ataupun kapan. Tapi yang jelas memang support kuat itu ada di 1530 ya teman-teman. Untuk chart 4 jaman ini kelihatan memang masih kuat ya. Kita lihat chart 1 jamannya. Oke. 1 jamannya ya memang kelihatan di sini akan ada koreksi dulu. Nah, kita lihat 1530 ini apakah kuat ya. Oke. Nah, kalau yang saya lihat di sini kemungkinan di chart jamannya ini kemungkinan ada di 1600 ya. Kalaupun nanti sebelum dia mau testing breakdown support di 1530 ya. 1600 ini lumayan kuat juga ya. Buat yang tipikal main nyicil, boleh coba cicil di situ. Tapi sama sekali kita nggak rekomendasi ya. Tapi ada Anda boleh cicil pelan-pelan. Boleh, boleh ya. Tapi memang support kuatnya di 1530.
kalaupun jebol kita lihat nanti setelah 1530 kuatnya di mana. Ya, jadi kemungkinan memang ini akan membentuk satu pola dulu konsolidasi sebelum nantinya dia bergerak naik. Apakah itu sideways atau koreksi dulu turun? Kita lihat nanti. Oke, itu untuk BRPT. Nah, untuk GoTo, mari kita lihat GoTo. Oke, kita lihat chart hariannya ya. Nah, GoTo memang ini lagi testing ya, teman-teman. Seperti saya udah lagi narik garis trendlinernya ini ya, trendliner. Oke, oke, dari down trendliner ini memang dia lagi testing untuk break up ya. Oke, kalau memang bisa jebol nih, lumayan ini. Berarti tren turun jangka panjangnya kemarin udah berakhir. Dia bisa koreksi, dia bisa mulai untuk memulai tren baru, ya, tentunya uptrend atau sideways dulu. Oke, tapi teman-teman kemarin ya, kalau kita tarik garis tren trendliner dari harga bawahnya, ini sudah ada break memang ya. Nah, breakdown ya. Lalu balik lagi, ya kita lihat apakah ini harga area ini yang saya gambar ini bisa di break nggak? Kalau nggak bisa di break, tentunya dia akan koreksi dulu sideways ataupun koreksi sampai dengan testing supportnya lagi di 80. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat. Oke, ini kalau garis trendliner kita tarik terus ini. Nah, kita lihat nanti apakah dia kuat untuk menembus ya garis trendliner ini. Kalau dia bisa tembus break up, tentunya Goto akan mulai tren baru ke atas. Seberapa kuat saya juga belum lihat ya. Belum tahu, belum bisa pastikan. Nah, kita lihat chart weekly-nya. Chart weekly Goto memang sudah lelah. Kita lihat apakah nanti akan ada koreksi dulu sampai dengan 80-82 ya. Oke, chart bulanannya, chart bulanannya kita lihat ya. Ini masih kuat, tentunya akan ada koreksi sepertinya. Mari kita lihat 4 jamannya. Buat teman-teman yang mau beli nih ya, besok. Oke, memang untuk yang chart 4 jaman ini, teman-teman lihat dulu ya. Ini untuk yang beli dalam arti besok ataupun lusa ya di hari Selasa. Kita lihat ya, apakah harganya ini masih bisa bertahan nggak turun dari bawah 104. Oke, karena kalau nggak turun nih, tentunya Goto akan break up untuk tren barunya. Oke, nah kita lihat dulu ya untuk chart 1 jamannya ini juga ya kita lihat. Oke, nah memang 104 ini akan kuat sekali. Kita lihat apakah bertahan ya atau break ke atas atau malah ke bawah. Oke, tentunya kita lihat dulu. 104, 103 ini ada level psikologis yang kuat ya. Kita lihat apakah ini akan berlanjut untuk break ya, mengakhiri tren turun jangka panjangnya menjadi tren naik untuk mungkin jangka menengah sampai jangka panjangnya. Kita lihat aja teman-teman. Jadi memang support psikologisnya ada di 104, 103 ya. Oke, sebelum kalau nanti pun koreksi, support kuatnya ada di 88, 80-an ya. Nah, itu goto teman-teman. Oke. Nah, next kita bahas GZCO. Nah, ini plantation ya. Sawit ya teman-teman ya. CPO ya. Eh, ini kemarin kena sentimennya, ada sentimen berita fundamental ya. Saya nggak mau bahas itu, teman-teman. Kalau yang kita lihat nih ya, kalau yang kita lihat nih ya, GZCO ya, memang untuk trennya ya di chart, kita buka chart hariannya ya. Wah, untuk tren turun jangka panjangnya downtrend memang udah berakhir ya. Ini ciamik sekali. Di chart daily 3 candle daily-nya ya, memang ini three white shoulder ya, three white shoulder. Oke, three white shoulder. Nah, apakah ini akan berlanjut kuat atau enggak ya? Nah, kita lihat untuk chart weekly-nya ya. Oke, chart weekly-nya kemungkinan ini ada koreksi ataupun ada naik. Oke, support kuatnya ada di 120, areanya ini ya sampai 105 ini areanya.
Kalau bisa sideways bertahan di sini, tentunya akan mungkin bisa up lagi ke atas. Tapi kalau enggak, ya tentunya areanya akan main di 105 sampai 71. Mari kita lihat chart bulanannya. Chart bulanannya itu ini memang kuat ya. Kita lihat apakah bisa ini melebihi harganya dulu di berapa ini ya? Di 248. Kita lihat teman-teman. Apakah bisa lebih? Ya. Nah, buat yang mau beli nih, kita lihat chart 4 jaman dan 1 jaman ya. Oke, chart 4 jaman dan 1 jam. Nah, chart 1 jam dan 4 jamannya memang ini support kuatnya ada di 120 teman-teman ya. Ini perlu konfirmasi lagi nanti apakah ada koreksi di hari Senin atau Selasa. Di berapa harga terendahnya, tapi memang support kuatnya ada di 120. Oke, di chart 1 jamannya juga memang terlihat jelas. Oke, kita tunggu dulu. Dalam 1 2 hari ini, Senin atau Selasa, berapa harga low-nya? Apakah bisa mencapai 120 atau tidak? Nanti akan kelihatan nanti. Pattern polanya akan kelihatan. Ya, baik itu sideways ataupun dia nanti mau testing. Kalaupun turun testing, support kuat di 120. Kalau enggak, nanti di hari Senin Selasa kelihatan tuh harga terendahnya di berapa. Kalau nggak sampai 120 jempol ya, kita akan lihat. Nah, setelah itu mungkin ada pola-pola pembalikan arah. Jadi buat teman-teman yang mau beli GZCU ini, mari tunggu dulu Senin Selasa kita lihat apakah harga terendahnya nggak sampai 120 nih ya di berapa nanti kita lihat. Ya, saya belum bisa eh, menyimpulkan berapa ini harga terendahnya, tapi memang super kuatnya ada di 120. Jadi kalau untuk GZCO mesti lihat 1 2 hari ini antara Senin Selasa kita lihat harga terendahnya di berapa. Kalaupun dia mau testing di support 120, kita lihat apakah kuat tertahan di harga 120 atau kalau jebol dia akan mungkin ke 105. Jadi teman-teman itulah ah, arah-arah dari GZCO ya. Nah, kita ada bahas yang 3 ini, mungkin nggak terlalu panjang lebar ya. Tentukan juga dengan trading plan Anda ya, style Anda. Saya coba kasih masukan, semoga bisa membantu Anda semuanya. Oke, gitu gitu aja ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Nanti kita bahas saham-saham yang lain. Selamat malam.